Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bagus Prasetyo dari jurusan Dharma Carya Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha semester 4. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Untuk video pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah KD, yaitu Hari-hari Raya dalam Agama Buddha dari kelas 3. Dengan tema pembahasan yaitu Hari Raya Waisak. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui tentang 3 peristiwa penting dalam Hari Raya Waisak. Yang kedua, siswa dapat mengetahui tentang sejarah Hari Raya Waisak. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui tentang makna melaksanakan Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak merupakan hari raya dalam agama Buddha yang memperingati tentang 3 peristiwa penting dalam kehidupan Sang Buddha Gautama. Ketiga peristiwa tersebut terjadi pada bulan yang sama, yaitu bulan Waisakha, sehingga setelah Sang Buddha Gautama parinibbana, umat Buddha menjadikan 3 peristiwa itu sebagai hari raya dalam agama Buddha dengan nama Hari Raya Waisak. Peristiwa penting yang pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama di Taman Lumbini, di mana kita tahu bahwa Pangeran Siddhartha itu merupakan anak dari Raja Suddhodana dan Ratu Mahamaya. Dan Pangeran Siddhartha juga merupakan putra mahkota dari kerajaan Kapilavastu, di mana sebelum Pangeran Siddhartha itu lahir, dikisahkan bahwa Ratu Mahamaya itu sedang melakukan perjalanan dari kerajaan Kapilavastu menuju rumah dari Ratu Mahamaya. Tetapi saat sedang berada di tengah perjalanan, tepatnya berada di Dewadaha, para rombongan Ratu Mahamaya itu beristirahat di taman. Lalu Dewi Mahamaya pun keliling di taman tersebut. Kemudian saat berada di bawah pohon salah, Dewi Mahamaya berhenti lalu merasakan bahwa perutnya tidak enak. Kemudian para rombongan Dewi Mahamaya pun cepat-cepat mempersiapkan proses kelahiran sang bayi. Lalu saat Dewi Mahamaya berpegangan pada pohon salah, bayi laki-laki pun keluar, di mana saat sang bayi itu keluar ada peristiwa penting, yaitu 4 Brahma menerima sang bayi menggunakan jala emas. Lalu dari langit turunlah air dingin dan panas untuk membasuh sang bayi menjadi lebih bersih dan segar. Walaupun saat kelahiran bayi itu sudah tidak ada sedikit pun noda yang menempel. Kemudian setelah lahir sang bayi itu langsung berdiri tegak dan berjalan 7 langkah menuju ke utara. Lalu di atas langkahnya itu tumbuhlah bunga teratai, di mana bayi itu langsung berbicara bahwa akulah pemimpin dunia ini, akulah tertua di dunia ini, akulah terakhir dalam dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir, tak akan ada tunggal lahir lagi bagiku. Peristiwa kelahiran bayi tersebut yang kemudian diberi nama dengan Siddhartha Gautama, yang artinya adalah tercapailah semua keinginannya. Itu terjadi pada bulan Waisakha pada tahun 623 sebelum Masehi. Kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha, di mana itu dikisahkan bahwa saat itu Pertapa Gautama sebelum memulai meditasi di bawah pohon bodhi, Pertapa Gautama itu melarungkan mangkuknya ke sebuah sungai. Bila mangkuk tersebut melawan arus sungai, maka ia akan menjadi Buddha. Lalu mangkuk itu pun melawan arus sungai, sehingga
Lalu Petapa Gotama pun melanjutkan meditasinya di bawah pohon Bodhi dengan wajahnya menghadap ke bumi. Lalu Sang Buddha bertekad di dalam hati bahwa dengan disaksikan oleh bumi, meskipun kulitku, urat-uratku, dan tulang-tulangku akan musnah dan darahku habis menguap, aku bertekad untuk tidak bangun dari tempat ini sebelum memperoleh penerangan sempurna menjadi Buddha. Lalu Petapa Gotama pun bermeditasi menggunakan objek anapanasati atau keluar masuknya nafas. Kemudian ketika Petapa Gotama bermeditasi, Petapa Gotama diganggu oleh Mara, di mana Mara ini bertujuan untuk menggagalkan Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha dengan cara menurut puji-pujinya untuk menggoda Petapa Gotama. Tetapi hal itu pun tidak bisa mengganggu Petapa Gotama. Lalu Mara pun menyerang Petapa Gotama dengan sepihal dari dihujani oleh panah api, diserang oleh beribu pasukan setan yang dimiliki oleh Mara, serta Petapa Gotama pun dihujani oleh batu yang sangat panas. Kemudian Mara pun menyerang Petapa Siddhartha menggunakan tombaknya, dan Gajah Bhimikala pun disuruh oleh Mara untuk mengganggu Sang Buddha mencapai kemenangan sempurna. Tetapi semua hal itu tidak bisa membuat Petapa Gotama goyah, sebab karena Petapa Gotama ini sudah memiliki parami yang sudah sempurna sekali, sehingga hal-hal tersebut menjauh dari tubuh beliau saat bermeditasi. Lalu setelah berhasil mengalahkan Mara, Petapa Gotama memperoleh Ubeniwasanusati Nyana, yaitu kebijaksanaan untuk dapat melihat dengan terang kelahiran-kelahirannya yang dulu. Lalu Petapa Gotama juga memperoleh satu Papatanyana, yaitu kebijaksanaan untuk dapat melihat dengan terang kematian dan tumbal lahir kembali makhluk-makhluk sesuai dengan tumpukan karma mereka masing-masing. Tumpukan karma yang berlainan inilah yang membuat satu makhluk berbeda dari makhluk lain. Kemudian Petapa Gotama memperoleh Asawakya Nyana, yaitu kebijaksanaan yang dapat menyingkirkan secara menyeluruh semua asawa atau kekotoran batin yang halus sekali. Demikianlah setelah mendapatkan 3 pengetahuan itu, Petapa Gotama pun menjadi seorang Buddha, di mana bumi pun ikut bergetar karena senang, sebab seorang Buddha pun sudah ada. Lalu dari kepala Sang Buddha pun mengeluarkan sebuah cahaya yang berwarna biru, merah, kuning, putih, dan jingga, serta ada satu cahaya lagi yaitu campuran dari warna-warna tersebut. Serta juga saat Petapa Siddhartha menjadi Buddha, banyak bunga yang menaburi Sang Buddha. Lalu peristiwa itu juga terjadi pada bulan yang sama, yaitu di bulan Wesaka pada tahun 588 sebelum Masehi, ketika umur Petapa Gotama itu berusia 35 tahun. Peristiwa yang ketiga adalah Sang Buddha melaksanakan parinibbana, di mana dikisahkan bahwa Sang Buddha parinibbana itu pada usia 80 tahun pada bulan Wesaka tahun 543 sebelum Masehi. Sang Buddha melakukan parinibbana itu di Kusinara, khususnya berada di bawah pohon salak kembar. Lalu saat Sang Buddha hendak melakukan parinibbana, Sang Buddha memberikan pesan terakhir kepada para murid-muridnya yang berkata bahwa jika aku sudah tidak ada, maka yang menggantikanku adalah Dhamma, dan jadikan Dhamma sebagai pelindungmu, bukan yang lainnya. Kemudian Sang Buddha pun melaksanakan meditasi berbaring. Lalu Sang Buddha bermeditasi dari memasuki jana pertama, kemudian jana kedua, ketiga, dan sampai jana keempat. Setelah itu Sang Buddha pun parinibbana. Makna Hari Raya Waisak yang bisa kita peroleh adalah dengan cara kita menjadikan
3 peristiwa penting dalam Hari Raya Waisak sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan sehari-hari, di mana kita bisa mencontoh dari sikap welas asih Sang Buddha rela meninggalkan keduniawian untuk menolong umat manusia, sehingga kita dapat mencontoh hal itu dalam kegiatan sehari-hari, seperti melakukan perbuatan baik, seperti halnya kita membantu orang tua, membantu teman yang membutuhkan, kemudian kita suka memberi dana, dan lain-lainnya. Serta jangan lupa dalam melakukan perbuatan baik pun kita harus merasa senang. Sekian video yang saya jelaskan. Semoga video tersebut bisa bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.